Yang terhormat Ibu Pengajar Praktek Ibu Erika Wiani SPD, rekan-rekan CGP Ibu Nurul Atri SPD, Ibu Nurul Lailiyah SPD, Coach Arif Budiman, Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita mengadakan kegiatan desiminasi aksi nyata tolong guru pemberdayaan Angkatan 4 Kabupaten Nganjuk SMPN 1 Padang Rowo dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Rangkaian acara pembukaan kegiatan hari ini adalah yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga doa atau penutup. Acara yang pertama kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada yang bertugas Ibu Rasulian Musik, bersilakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin mohon duduk. Terima kasih disampaikan pada Duraskan Musik. Untuk yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Erika selaku pendamping praktik atau pengajar praktik kepada 3 guru penggerak. Yang saya hormati 3 guru penggerak, Bu Minurul, Bu Nurul Laini, dan Pak Arhafun, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Patian Rowo yang saya hormati. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa melaksanakan yaitu rangkaian kegiatan dari guru penggerak, yaitu acara diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Nganjuk yang beliau bertiga dari SMP Negeri 1 Patian Rowo dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di dalam kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, selamat datang kepada Ibu Erika. Walaupun beliau sebetulnya sudah 2 kali mendadik lalu ke SMP 1 Patian Rowo, namun secara langsung dengan penggerak 3 kali. Terus yang bersama dengan teman-teman ini, Bapak Ibu SMP 1 Patian Rowo pada saat ini. Selamat datang Bu ini di SMP Negeri 1 Patian Rowo. Insya Allah Bu Erika tidak jauh ya Bu dari berikutnya yang kedua, selamat melaksanakan diseminasi. Saya tadi ke Bumi Nurul dari diseminasi itu cara sing gampang diartikan itu apa? Pengimbasan gitu dia terus pengimbasan atau menularkan ilmu yang ada di guru penggerak gitu ya. Pengimbasan kepada Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Patian Rowo. Ini nanti insya Allah beliau bertiga masing-masing akan tampil untuk menyampaikan pengimbasannya dengan topik yang berbeda itu ya. Insya Allah saya tidak banyak yang saya sampaikan, tapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa guru penggerak itu ada tiket tersendiri Bapak Ibu. Nah, ini mungkin nanti yang tidak guru penggerak akan tertarik. Guru penggerak itu akan dapat tiket untuk syarat menjadi kepala sekolah, salah satunya punya sertifikat guru penggerak. Maka kan gitu itu. Monggo Bapak Ibu yang ada di hadapan saya yang berkehendak untuk mendaftar menjadi calon guru penggerak. Saat ini kan yang pendaftaran calon guru penggerak angkatan ke-6 Bunda. Tapi kok Nganjuk tidak ada Bunda. Berarti di angkatan nanti angkatan 7 dan 8. Berarti ditunggu Bapak Ibu nanti untuk sementara angkatan 6 tadi saya baca itu Nganjuk belum ada. Insya Allah ternyata kata Bu Erika ada di angkatan ke-7 dan 8. Tapi usia bagaimana Bu Erika? Usia tidak kurang, masa kerja tidak kurang dari 10 tahun begitu Bunda. Masa kerja minimal 5 tahun. Jadi maksud saya kalau misalnya sekarang usia 51 tahun gitu boleh mendaftar guru penggerak. Maksimal 50 tahun. Bu, kan tidak harus PNS Pak Bu ya? Ya, tidak. Bapak Ibu yang tapi yang di hadapan saya kan Bu Eni kan
27 tahun ya Bu ini. Oh malah 17 tahun. Itu ya Bapak Ibu yang masih muda-muda ada kesempatan Pak Dian, Bu Rosa, Bu Iva. Sudah. Oh sudah. Saya lupa tak kira lupa itu. Oh ya Pak Udi ya Pak Udi itu apa? Yang penting tetap semangat, yang penting ilmunya. Apapun di Ibu ya. Insya Allah di Guru Penggerak ini rangkaian kegiatannya cukup banyak. Semoga sehat walafiat. Bu Erika juga demikian. Bapak Ibu juga demikian supaya nanti yang ada kesempatan untuk mendaftar Guru Penggerak bisa mendaftar Guru Penggerak. Mengatakan selamat melaksanakan diseminasi aksi nyata. Semoga acara ini nanti berjalan lancar dan barokah untuk semuanya. Amin. Saya akhiri sekian. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Pengajar Praktek Ibu Erika Duyani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Mansikoh SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Patian Rowo, yang kami hormati Bapak Ibu CGP, Bu Nurul, kemudian Bu Nurul dan Pak Arif Budiman, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Patian Rowo yang sudah hadir di ruangan ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berada di sini untuk kegiatan diseminasi aksi nyata dari calon guru penggerak. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah pada Junjungan Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk berada di sini. Bangga sekali saya berada mendampingi beliau bertiga, Bapak Ibu semua yang sudah lolos pada sebagai calon guru penggerak, di mana rangkaian kegiatan sudah dimulai dengan adanya Lokakarya. Sekarang sudah di Lokakarya 1 ya Bu, insya Allah nanti di bulan Februari ini di Lokakarya 2. Kemudian kita sudah mengadakan pendampingan individu. Dan hari ini alhamdulillahnya beliau bertiga akan memberikan diseminasi aksi nyata. Di mana di aksi nyata ini adalah kegiatan-kegiatan yang diambil oleh Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang dilaksanakan pada siswanya. Intinya apa? Dengan adanya guru penggerak, harapannya nanti bisa menularkan di lingkungan sekolahnya maupun di kelasnya, yaitu pembelajaran yang berpihak pada peserta didik intinya. Berpihak pada peserta didik karena apa? Kita sebagai guru intinya yang kita kelola itu adalah peserta didik dan peserta didik. Tujuan utama yang kita ambil adalah tetap pada peserta didik. Dan untuk kali ini nanti Bu Nurul maupun Pak Arif Budiman akan menyampaikan atau mengimbaskan Bapak Ibu kegiatan yang sudah beliau lakukan terkait dengan kegiatan di kelas masing-masing. Harapannya apa? Nanti Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa mengambil hal-hal baik yang sudah beliau lakukan di sekolah ini,
Senang sekali saya di sini karena apa? Sekolah ini adalah sekolah penggerak, Bu Marsuko. Terima kasih atas supportnya, atas semua yang sudah diberikan ke teman-teman CGP di sini. Tepuk tangan untuk Ibu. Senang sekali saya karena apa? Di sini semua guru, terutama dengan Ibu Kepala Sekolah yang memberikan support penuh terhadap CGP kita. Dan harapan saya nantinya diikuti dengan Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Karena apa? Sekarang Kementerian Pendidikan sudah menerbitkan terbaru kemarin nomor 40 itu semua akan diambilkan dari guru penggerak Bapak Ibu. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, di mana untuk kepala sekolah maupun pengawas sekolah maupun jenjang karir ke depan itu adalah adanya sertifikat guru penggerak ini Bapak Ibu. Jadi monggo nanti ketika ada pendaftaran lagi untuk guru penggerak angkatan ke-78 ya, karena yang ke ini Nganjuk tidak ada, monggo Bapak Ibu mendaftarkan. Karena apa? Itu nanti akan sangat bermanfaat untuk karir Bapak Ibu semua. Tidak hanya PNS ya, semua termasuk GTT ataupun juga P3K bisa ikut mendaftar. Ya. Oh iya, tadi di awal saya juga belum berkenalan ya, mohon maaf tadi. Katanya sampai lupa tadi karena sudah kesini berkali-kali, serasa di sini sudah dekat Bu. Tentunya tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Lupa tadi. Saya adalah Erika Diani, Bapak Ibu kalau rumah di Mekikis kebetulan di sini ada yang dekat. Tapi di sana ada Bu Nurul. Di Mekikis Bu saya untuk tinggalnya ya di arah masuk di Gapuro Kediri itu Bu. Ya di desa Mekikis sana kemudian dalam iya. Alhamdulillah ya berarti. Ya, mohon diperkenalkan saya Erika Diani. Ya, kalau sehari-hari saya sebagai PLT Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Lestari. Jadi dekat dari sini ya di SD Negeri 1 Lestari dan alhamdulillah kemarin bisa menjadi pengajar praktek untuk teman-teman yang ada di SMP 1 3 orang, kemudian di SLB 4 orang. Alhamdulillah kan Bu sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan berbagi tugas itu dengan nyaman karena dekat Bu. Ada yang kemarin sampai ada di melintas kecamatan Bu, jadi agak-agak jauh juga. Alhamdulillah kami berada di satu kecamatan sehingga bisa melaksanakan tugas dengan nyaman. Ini nanti Pak Arif saya ucapkan juga selamat sudah masuk di P3K. Semoga nanti di pemberkasan diberikan kemudahan Pak Arif. Amin amin ya Rabbal. Selamat untuk Pak Arif ini. Semoga yang lain yang belum nanti juga bisa menyusul. Amin. Amin amin ya Rabbal. Kembali lagi ke awal Bapak Ibu. Intinya dengan guru penggerak ini harapan pemerintah bisa pembelajaran dari Ki Hajar Dewantoro yang nantinya bisa berimbas di lingkungan masyarakat sini Bu. Baik gurunya, kemudian lingkungan terutama siswanya ya, dan juga masyarakat yang ada di sekitar sini. Untuk saat ini nanti akan diawali di kelas masing-masing oleh Bapak Ibu Guru CGP yang nanti akan disampaikan satu persatu oleh beliau dalam pengimbasan pada siang hari ini. Dan harapannya nanti ke depan Bapak Ibu Guru semua bisa mengambil hal-hal baik, budaya positif yang sudah dibuat oleh beliau bertiga ini yang nantinya bisa menjadi karakter yang bisa dibawa di sekolah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Selamat kepada beliau bertiga. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Miftahul Faizin, Bapak Abidin
Mohon maaf. Audi. Sebelumnya dari saya untuk Pak Aludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sama-sama kita takut kepada Allah. Kita berdoa bersama-sama semoga acara diseminasi aksi nyata guru penggerak dari teman-teman kita semoga berjalan dengan lancar dan karir beliau-beliau bisa naik terus dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Amin. Ila hadinya walikul niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nafina, ma'af masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sallallahu alaihi min jamil ahwal wal afat wa taqabbal lana min hajat wa ridhana min jamil sayyi'at wa indaka ala darajat wa tuqallina bi asabiyati min jamil khairat fi hadhihi ba'da ramat. Allahumma inna haqqa haqqa wa sunnatibah wa anna al-batila batila wa sunnatibah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana sahhil umurana wa hassin maqasidana wa hassin maqasidana wa hassin maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rangkaian acara telah selesai. Saya sebagai pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan pada rekan-rekan calon guru penggerak untuk memulai diseminasi aksi nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa melaksanakan diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 4. Sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Marsuko, kemudian yang terhormat pendamping praktek Ibu Erika Duyani, serta teman-teman CGP yang saling support dalam suka maupun duka, serta teman-teman guru serta staf itu ya, yang jelasnya juga sangat-sangat mensupport segala kegiatan yang sudah saya lakukan. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Nurailia, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Nganjuk dari SMPN 1 Patianto. Udah slide.
kedua saja, kedua. Nah. Di sini fasilitatornya adalah Dr. Andes Sifai MPD, beliau dari Bengkulu dengan segudang prestasi. Beliau mengajar bahasa Indonesia, pengawas, ya. Kemudian pendamping praktek kita yang sangat cantik sekali, Bu Erika Duyeni, selalu memberi support. Dan yang paling tengah itu adalah foto saya sendiri dengan fotografer Ibu Infa Mumtazia. Terima kasih Bu Infa. Hari ini saya akan memaparkan yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dewantara atau Dewantara ya, Dewantara. Budaya positif atau ekosistem positif. Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini fungsi guru adalah menuntun. Ya, menuntun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah itu sebagai taman. Taman itu biasanya digunakan untuk apa, Bapak Ibu? Bermain. Berarti anak-anak diarahkan ke bermain. Ya. Guru diibaratkan sebagai petani, menanamkan benih, kemudian merawat, ya, menuntun. Di situ guru diibaratkan sebagai petani, menanam benih, merawat sampai menghasilkan satu tanaman yang diinginkan. Ya. Tanaman, kalau misalkan petaninya menanam padi, itu jangan berharap nanti akan tumbuh jagung. Padi juga akan menghasilkan padi. Suka teki, bahasa Bu Sri di sini adalah hama. Jadi pada waktu pembelajaran juga sama. Kita sebagai guru menuntut. Terus hambatan-hambatan itu diibaratkan sebagai hama. Ya. Selain pembelajaran di filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang memerdekakan anak. Ya, anak dituntun belajar sesuai dengan kreativitas yang dimiliki. Guru hanya sebagai fasilitator, kemudian sebagai motivator, dan guru memberi keteladanan pada siswa melalui pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan. Ya. Supaya menjadi teladan yang baik tentunya diawali dari perubahan pada guru tersebut. Ya. Tidak bisa langsung kamu harus seperti ini. Ternyata gurunya sendiri tidak bisa dijadikan contoh. Ya. Tidak bisa dijadikan contoh. Nah, karakter yang baik itu dimulai dari pendidikan karakter yang utama, itu dimulai dari keluarga. Yang paling utama itu dari keluarga. Kemudian anak-anak menuju ke sekolah. Ya. Jadi seperti itu keteladanan itu yang hubungannya filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif. Nah, pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah kita sudah banyak dan cukup bagus. Ya. Nah, kemarin setelah pandemi sekitar hampir 2 tahun itu membuat pembiasaan itu seperti hilang begitu saja ya, pada waktu PTM. Nah, contoh senyum salam sapa, kemudian peduli terhadap sesama. Karena pada kenyataannya pada waktu pandemi kemarin siswa-siswa kita karena belajar secara daring, siswa-siswa kita kecenderungan banyak menggunakan handphone. Ya. Anak-anak yang banyak menggunakan handphone itu mengarah kepada rasa egois yang tinggi, kurang peduli terhadap sesama. Terus pada waktu PTM banyak kendala-kendala yang kita hadapi, terutama dalam menghadapi siswa.
Coba dari Bu Iva, kendalanya apa ketika menghadapi siswa pada waktu PTM? Ketika offline apa online Ibu? Ketika tatap muka untuk mengembalikan vibes anak dari rumah kembali ke sekolah itu sulit. Vibe itu circumstances itu situasi. Jadi mereka terbiasa belajar di rumah itu kan tidak ada gurunya hanya hadir di video, dan mereka sampai ke school, kembali ke sekolah, gurunya real ada, vibe-nya tuh masih ngantuk dan lain sebagainya. Jadi untuk mengembalikan vibe online ke offline itu kita perlu effort yang lebih. Itu kalau pengalaman saya Ibu. Terima kasih Bu Iva. Karena Bu Iva guru bahasa Inggris, bahasanya saya sendiri juga kurang memahami. Pada intinya, ketika anak-anak kembali ke sekolah, untuk mengembalikan anak-anak seperti dulu, kita butuh waktu yang banyak. Kita harus membangun kembali pembiasaan positif yang ada di sekolah. Mulai dari kerapian, kemudian membuang sampah pada tempatnya, sekarang ditambah untuk menjaga kesehatan menggunakan masker, disiplin dalam menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan sebagainya. Terus yang berhubungan dengan keimanan, salah satunya biasanya kalau di pagi hari kita menggunakan literasi membaca juz amma ya, ini perlu dikembangkan lagi atau dibangun kembali. Dalam menghadapi siswa-siswa yang sering melakukan suatu pelanggaran yang membuat tidak nyaman, bahkan memancing kesabaran Bapak Ibu semua. Untuk membangun budaya positif, Bapak Ibu, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lajunya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol dulu dalam menghadapi murid. Bapak Ibu, kita perlu memahami kebutuhan dasar murid agar bisa mengetahui cara menuntun mereka dengan tepat. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku yang dilakukan oleh kita itu sebetulnya memiliki tujuan. Yang perlu kita ketahui ada 5 dasar kebutuhan ya, yang dimiliki setiap manusia. Ya. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi sesuatu yang tidak nyaman. Ya, kebutuhan itu apa saja? Satu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu terdiri dari keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Kemudian ada kebutuhan cinta, kasih, sayang. Di sini ada keintiman, keanggotaan, keterhubungan dan hubungan. Nah, jadi ketika siswa kita mengalami satu atau membuat satu kesalahan yang melanggar aturan yang ada di sekolah, ya, ada kemungkinan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian ada kesenangan, hiburan, kegembiraan, tawa, belajar, penguasaan, di situ ada kontrol, prestasi, kompetisi, pengaruh, kemudian ada kebebasan, ada kemerdekaan, mobilitas, pilihan, dan kreativitas. Semisal suatu hari kita menemui murid kita berkelahi. Setelah ditanya, ternyata dia ingin menjadi seorang jagoan di sekolah. Berarti kebutuhan dasar apa? Kebutuhan dasar apa yang
belum terpenuhi pada mereka adalah menginginkan kebutuhan dasar penguasaan, ingin menguasai. Kemudian ada kasus lagi, murid kita meminta dengan paksa uang temannya. Ternyata setelah kita mewawancarai, kita tanya mengapa mereka melakukan hal tersebut. Jawabannya adalah saya tidak diberi uang saku oleh ibu saya. Berarti itu adalah kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu adalah 5 dasar kebutuhan yang menyebabkan atau yang harus kita pahami untuk mengetahui bagaimana cara kita menuntun siswa kita dengan tepat. Tentang teori kontrol. Teori kontrol di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pengawas atau monitor, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima tersebut, ini sudah istilahnya sudah dipetakan ya, mana yang termasuk identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas gagal dan identitas berhasil ya. Yang termasuk identitas gagal adalah bila mana kita sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai penghukum di situ saya sendiri juga pernah melakukannya. Ya, sebagai penghukum anak bersalah langsung kita berikan hukuman tanpa kita mengetahui penyebab permasalahan. Kalau anak berbuat baik terus kita memberikan suatu penghargaan, itu termasuk hukuman atau tidak? Ribet itu termasuk hukuman apa enggak? Penghargaan, apresiasi. Ya. Tapi dari yang saya pelajari di modul 1, pemberian penghargaan itu membuat anak merasa tergantung. Akhirnya kalau dia tidak mendapatkan satu penghargaan seperti itu, dia akan melakukan satu kesalahan. Jadi penghargaan kalau berdasarkan teori yang saya pelajari itu termasuk dalam hukuman. Ya, seperti itu. Ini pengalaman ya. Iya. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Nah, itu motivasi yang bersifat eksternal. Kalau internal itu ada pada diri anak itu sendiri. Jadi kita harus membangkitkan seperti itu supaya anak-anak ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia akan menyadari kesalahannya tersebut. Ya. Nah, sebagai fungsi yang saya jelaskan di sini fungsi manajer. Nah, di manajer itu kita bertanya apa permasalahannya dan sebagainya. Karena masing-masing anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai permasalahan yang berbeda-beda, yang notabene terkadang berasal dari rumah, ya, dari rumah yang berbeda-beda. Nah, di fungsi manajer itu nanti kita sebagai guru menuntun anak untuk menggali atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi seperti itu dari 5 fungsi kontrol. Bapak Ibu, selain 5 kebutuhan dasar yang harus kita ketahui dan teori kontrol, dalam memecahkan masalah yang terjadi pada siswa, ada yang namanya restitusi self-disiplin. Ini adalah tulisan dari Gayle Gossen, ya, biasa disebut dengan tulisan Gossen, yaitu sebuah pendekatan untuk disiplin diri yang sistematik dan kreatif yang memampukan anak-anak untuk memperkuat
diri mereka dengan cara memperbaiki kesalahan mereka dan memberi kesempatan kepada mereka untuk hidup menjadi orang yang mereka dambakan daripada berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. Menawarkan solusi bukan memaksakan. Sesuai kalau memaksakan itu cenderung ke aturannya begini dan begini. Ya. Kemudian 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter yang ada pada diri siswa tersebut bukan tindakan ya. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Penerapan dari restitusi pertama diawali dengan keyakinan kelas. Tujuannya apa? Menjaga agar murid senantiasa berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah segitiga restitusi dilakukan jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang kedua, membutuhkan waktu khusus yang dilakukan secara pribadi. Yang ketiga, merupakan tawaran. Kemudian poin yang ketiga adalah intervensi 30 detik dilakukan jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jika guru belum mempunyai waktu yang banyak untuk melakukan intervensi. Bapak Ibu, ini adalah bentuk dari segitiga restitusi. Ya. Ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan pada segitiga restitusi, langkah awalnya adalah menstabilkan identitas. Misalkan anak yang terlambat, cara menstabilkan identitas setelah ditanya, kita stabilkan dengan cara memberi pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian setelah itu melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, dengan beri pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Siswa pasti akan menyebutkan alasannya. Alasannya apa melakukan kesalahan itu? Misalkan bangun kesiangan. Kemudian pertanyaan yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti yang kedua ini mengarah apa yang harus kalian lakukan supaya kalian tidak bangun kesiangan. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini pertanyaannya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalkan dalam satu kelas itu sudah ada keyakinan kelas bahwa datang harus tepat waktu. Ya, ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di situ kita tanyakan kepada siswa tersebut, kamu sudah tahu apa yang sudah menjadi keyakinan kelas? Kenapa kamu melanggarnya? Maka karena anak tersebut sudah tahu, sudah membuat satu keyakinan kelas, berarti dia secara otomatis akan mengakui kesalahannya. Ya. Timbul rasa pada dirinya, kesadaran pada dirinya, pastinya besok tidak akan mengulangi lagi. Hal tersebut adalah cara kita menyelesaikan satu masalah dengan menggunakan segitiga
segitiga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Terima kasih. Dari penjelasan Bu Nurulaini tadi ada teori kontrol yang namanya teori kontrol manajer. Dalam teori tersebut, manajer itu menduduki tingkat paling tinggi ya Bu ya di dalam penanganan anak. Nah, seandainya teori tersebut apakah mungkin bisa diterapkan di sekolah ini? Seandainya nggak bisa, bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih Bu. Teori manajer itu memang teori kontrol yang paling ideal. Yang paling ideal untuk menumbuhkan motivasi anak dari dalam. Dari dalam. Tapi ketika kita menghadapi siswa, kita terapkan teori tersebut tidak berhasil, maka kita bisa menggunakan atau menurunkan di teori yang di bawahnya. Dan tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan teori yang paling akhir, yaitu sebagai penghubung. Nah, setidaknya kita mencoba dulu dari teori manajer tersebut ya, karena dengan mencoba tersebut kita berusaha menggali agar siswa tersebut bisa memperbaiki kesalahan dari kesadaran dirinya sendiri, bukan karena terpaksa atau karena hukuman. Itu Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Gimana caranya Ibu untuk mengaplikasikan Bu filosofi Ki Hajar Dewantara ini dalam pembelajaran sehingga nanti dapat diharapkan pembelajaran itu menjadi maksimal. Terima kasih. Untuk menerapkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, saya bercerita sedikit pada kita ini. Dari awal saya menjadi guru itu adalah saya guru yang galak. Dan murid saya ada Mbak Mila bisa cerita bahwa saya dulu adalah guru yang sangat-sangat galak. Kalau nggak A ya A, nggak mau saya. Kemudian berproses saya mengikuti PPG selama hampir 6 bulan. Saya digembleng di sana, saya pulang seperti menemukan hal yang baru. Sebetulnya itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah lama itu, dan saya sepertinya belum ngerti itu. Terus saya dapat satu pesan dari dosen Universitas Negeri Malang itu, muridmu ki menungso, manusiakan manusia. Itu saja pesannya. Kemudian saya, oh iya, murid saya itu manusia. Sadar seperti itu. Saya juga cerita ke murid, pada saat hari guru lagi enak aku nggak ada yang ngasih saya bunga karena saya guru galak, nggak ada yang bersimpati. Sopor belum, baru datangnya sudah marah-marah. Nah, sekarang itu saya rubah. Ternyata Pak Rajido di pembelajaran kemarin ditambah dengan guru penggerak ini, anak-anak saya sambut. Kadang saya menyanyi dengan penyambut di depan pintu. Ya saya sambut, menyambutnya ya seperti saya ibaratkan saya datang ke Indomaret gitu Pak. Selamat datang ke LPK. Semoga senang nanti pembelajarannya. Perubahan yang ada dari diri saya sendiri seperti itu. Kemudian kemarin saya bernyanyi, selamat datang di LTIK. Ternyata anak-anak juga menyanyi yang sama. Ayo kita belajar bersama. Itu sambutan yang luar biasa. Harapan saya, ketika anak datang masuk lab dengan hati yang senang, pembelajaran yang saya berikan insya Allah akan berjalan dengan lancar.
Kemudian dari aksi nyata budaya positif yang kemarin saya terangkan. Nah, kemarin untuk budaya positifnya saya mengambil judul membangun karakter peduli sesama melalui pembelajaran berbagi ilmu dalam bentuk tutor sebaya mata pelajaran TK di SMPN Negeri 1 Patiarawa Kabupaten Nganjuk. Kenapa saya mengambil judul itu? Dasarnya adalah satu, tadi sudah saya jelaskan bahwa rasa kepedulian siswa sekarang semakin berkurang. Ya, menipis. Rasa peduli terhadap lingkungannya juga berkurang. Di pembelajaran TK saya selalu menerapkan di awal sebelum mulai pembelajaran, saya selalu menerapkan kepada anak-anak pentingnya berbagi ilmu. Ketika ada satu teman yang sudah bisa setelah membaca sudah bisa mempraktekkan, apabila ada teman yang lain tidak bisa, itu bisa membantu. Dan alhamdulillah anak-anak sekarang dengan kesadaran sendiri tanpa saya pandu, anak-anak langsung membantu temannya yang merasa kesulitan. Nah, saya ingin mengembalikan lagi, membangun lagi budaya-budaya seperti itu. Ketika sudah saya terapkan dari pembelajaran TK, insya Allah nanti bisa berkembang ke budaya di lingkungan, peduli terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk membuang sampah dan sebagainya. Semoga bisa terlaksana dan terus berlanjut. Bapak Ibu, ini adalah aksi nyata yang saya lakukan di kelas 8I, yaitu membangun karakter peduli sesama melalui pembelajaran berbagi ilmu dalam bentuk tutor sebaya pada mata pelajaran TK di SMP Negeri 1 Patiarawa Kabupaten Nganjuk. Berikut ini adalah videonya, ya. Ini judulnya. Kemudian latar belakangnya, pada masa pandemi COVID-19 untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran berdasarkan kebijakan pemerintah, kegiatan yang saya lakukan adalah membangun kembali kepedulian siswa melalui tutor sebaya, karena pada dasarnya siswa ketika di rumah menggunakan gadget, ya, menggunakan HP, sehingga rasa egoisnya tinggi, kepedulian terhadap sesama semakin berkurang. Ini tujuannya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, membangun karakter peduli terhadap sesama. Ini adalah masa tindakannya, mulai dari izin kepala sekolah, daya dukungnya, kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, orang tua, ada laboratorium TK, sarana prasarana. Ini adalah izin kepala sekolah untuk aksi nyata. Kebetulan di sekolah kami ada 3 calon guru penggerak, ya, yaitu Ibu Minur Ati Maisoro, kemudian Bapak Arif Budiman, dan saya sendiri Nurul Ailia. Ini adalah sosialisasi rencana aksi nyata ke rekan sejawat. Kemudian ini adalah sosialisasi aksi nyata ke siswa. Ya, aksi nyata ke siswa kelas 8I sebelum aksi nyata dilakukan. Ini adalah aksi nyata kelas 8I, diawali dengan pembiasaan berdoa. Nah, ini pembiasaan berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Kemudian
sebelum mulai pelajaran melakukan speaking ya, memberi semangat, memberi hadiah pada siswa. Begitu semangatnya anak-anak mengikuti. Ini juga menanyakan siapa yang tidak masuk pada anak-anak. Mereka dengan menjawab teman yang tidak masuk, itu berarti sedikit sudah membuktikan ada rasa peduli terhadap temannya. Bapak Ibu, ini saya memanfaatkan media pembelajaran menggunakan video YouTube. Kebetulan ini adalah salah satu karya saya di pembatik level 2 ya, yang saya unggah ke YouTube. Kebetulan materinya sesuai dengan materi pada siswa kelas 8. Ya, anak-anak menyaksikan video YouTube tersebut. Kemudian di sini membagi kelompok, ya. Salah satu kelompok nanti ada satu tutor, ya. Tutor tersebut juga bertugas memilih tema, ya, memilih tema. Kebetulan temanya sudah saya masukkan dalam aplikasi Word Wall, ya, menggunakan random wheel, ya. Jadi nanti anak-anak bisa mencoba aplikasi dari Word Wall. Nah, itu tema browsing. Ini dimulai dari kelompok 1,
diwakili satu tutornya. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya. Dari aplikasi itu pemilihan temanya secara acak, Bapak Ibu. Nah, ini anak-anak mulai bergerak. Anak-anak mulai bergerak, berdiskusi dengan satu kelompoknya. Diawali dengan membaca langkah-langkah yang ada di LKS. Nah, ini saya berusaha membangkitkan semangat anak-anak, membangkitkan rasa kepeduliannya terhadap temannya. Ini temannya sudah mulai bergerak membantu teman yang kesulitan. Dimulai dari kelompoknya terlebih dahulu sebagai tutor. Untuk membangun budaya tersebut, Bapak Ibu, yang jelas kita butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran yang luar biasa. Karena pandemi yang hampir 2 tahun, anak-anak di rumah tidak ada teman yang diajak berdiskusi. Nah, ini mulai bergerak, bahkan tidak bergerak pada satu kelompoknya, mereka juga yang sudah bisa bergerak ke kelompok lain, mengajari yang belum bisa.
Ini bahkan salah satu siswa ada yang internetnya belum tersambung, ya. Nah ini temannya bergerak lagi untuk berbagi ilmunya, bagaimana cara menyambungkan atau mengkoneksikan internet, jaringan internet, ya, berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya saya ajarkan kepada mereka. Di sini guru hanya sebagai fasilitator, ya. Anak-anak menemukan sendiri caranya berdasarkan pengetahuan yang dia dapatkan dengan membaca langkah-langkah yang terdapat pada LKS dan menggabungkan dari media YouTube tadi yang sudah ditayangkan. Bapak Ibu, ini tutor yang pertama akan mempresentasikan, ya, bagaimana cara menyimpan gambar. Salah satu tutor mempresentasikan yang dia ketahui, yaitu bagaimana cara menyimpan gambar. Di sini terlihat kurang pede, ya, anaknya kurang percaya diri. Kemudian saya motivasi bagaimana cara presentasi juga belum bisa, ya. Ini juga latihan bagaimana anak-anak
depan untuk mempresentasikan apa yang sudah dia ketahui ya atau sudah dipraktekkan. Ini karena menggunakan laptop, tidak ada mouse ya, anak terbiasa dengan mouse. Ya, perlu pengaraan bagaimana menggunakan laptop tanpa tersambung di mouse. Di bawah lain masih ada yang bergerak sambil memperhatikan. Ya. Ini setelah dari tutorial pertama mempresentasikan, kemudian siswa-siswa yang lain mempraktekkan sambil membantu temannya yang belum bisa. Ini ya tutornya. Tutornya bernama Sinta ini. Sinta terus bergerak. Kelompoknya Arya. Nah ini Bapak Ibu, ketika anak-anak yang benar-benar sulit dan tidak bisa, saya baru mengajarkan kepada mereka ya. Ketika teman-temannya sudah tidak, istilahnya sudah tidak bisa membantu lagi dan merantau, saya baru menjelaskan. Ya Bapak Ibu, ini Arya Rangga dengan penuh percaya diri mau berbagi kepada temannya, yaitu mempresentasikan cara mengcopy tulisan. Ya. Pada awalnya browsing tadi berfokus pada gambar, tapi Krishna dengan pengetahuan yang dia miliki, dia mengcopy tulisan. Dimana mengcopy tulisan dari hasil browsing ke Microsoft Word.
pada saat penggunaan laptop, ya pada saat menggunakan laptop, mengcopy dan mempastenya kesulitan, Krishna menggunakan tombol kombinasi pada keyboard, ya luar biasa ini Bapak Ibu. Nah ini menambah pengetahuan teman-teman yang lain. Yang lain bisa browsing ini, karena yang lain juga tidak mau ketinggalan, ya. Kemudian dilanjut dengan Andika. Andika ini mau mempresentasikan mengcopy gambar, ya. Gambar ini Andika. Copy gambar. Kemudian pada saat mempaste gambar, Andika ini tidak berhasil, ya, Ibu, tidak berhasil. Kemudian, ya, di sini saya memberikan penguatan, ya, bagi siswa-siswa yang belum bisa mengcopy gambar, ya, yang masih kesulitan ini, saya berikan penguatan langkah-langkah mengcopy gambar yang benar, ya Bapak Ibu. Di sini ya, memberi penguatan. Kebetulan Andika yang digunakan untuk mempaste gambar adalah pada Microsoft Excel, ya. Ini saya jelaskan menggunakan paste spesial untuk mengcopy gambar. Kemudian di akhir saya memberikan refleksi pembelajaran apa yang sudah dilakukan hari ini, ya Bapak Ibu. Kemudian pembiasaan yang terakhir selesai
menggunakan komputer, anak-anak mematikan sesuai dengan prosedur dan diakhiri dengan berdoa, ya, berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Demikian Bapak Ibu, video. Ini ada testimoninya juga ya. Video yang tadi ada video aksi nyata, ini testimoni dari siswa. Semoga video aksi nyata yang saya tampilkan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Jangan bosan-bosannya ya. Nanti setelah diseminasi modul 1, kemungkinan ada diseminasi modul 2 dan modul 3, karena pendidikan guru penggerak ini adalah 9 bulan 10 hari. Mantap. Semoga saya bisa terlahir menjadi guru yang lebih baik lagi, itu harapan saya seperti itu. Bayinya laki-laki atau perempuan? Bayinya besar, laki-laki atau perempuan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Umayyah. Saya dari SMP Negeri 1 Patianrowo. Saya akan memberikan tanggapan terhadap diseminasi yang disampaikan oleh Bu Nurul Laili, yaitu calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Patianrowo. Yang pertama yaitu tentang ajaran Ki Hajar Dewantoro tentang belajar berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua yaitu memerdekakan belajar pada diri siswa. Kemudian yang ketiga yaitu tentang teori kontrol. Nah, di situ saya simpatik karena apa? Saya mendapatkan ilmu bagaimana mengatasi anak-anak yang mendapatkan permasalahan di dalam kelas, yang dimana anak-anak itu mampu nantinya menemukan solusi untuk mengatasi permasalahannya itu bukan dari gurunya, tetapi ditanamkan anak itu bisa menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri tanpa ada keterpaksaan dari orang lain ataupun dari gurunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Raya Putri dari SMPN 1 Patianrowo. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya hari ini selama pembelajaran TIK. Jadi saya sudah belajar dan mempraktekkan beberapa teknik pada komputer, yaitu mencari sesuatu yang bermanfaat dari internet atau biasa disebut dengan browsing, lalu juga mengopi tulisan dan gambar dari internet, dan menyimpan gambar dari internet ke dalam file komputer. Saya sangat merasa senang bisa mempelajari banyak hal hari ini. Saya juga bisa membantu teman saya ketika sedang kesulitan. Saya akan membantu sebisa mungkin. Jadi hari ini adalah hari yang sangat berarti bagi saya, karena selain mendapatkan banyak ilmu, saya juga bisa peduli terhadap sesama teman. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.